Upo ajak beliau, Haji Joko Widodo. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia juga meminta semua pihak untuk menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau tersebut disamakan dengan yang lain. Selanjutnya nanti kami mohon dengan hormat. Iya, itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung. Dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala bala banteng. Itu ritual adat. Sekali lagi, itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Jokowi menjalani proses adat mesol kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tidak sedikit yang mengartikan proses ini bermuatan politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Terima kasih Bapak. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka dengan iringan upacara penyambutan. Setibanya di halaman istana, PM Modi disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan PM Modi ke Indonesia untuk tindak lanjut penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai sektor. Proses penyambutan juga diiringi dentuman meriam dan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara, Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan sebelum melakukan pertemuan bilateral. Salah satu kesepakatannya adalah di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, I Ketut mengatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Meski demikian, sejumlah gugatan lain tidak dikabulkan hakim. Salah satunya terkait permohonan agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah. Menurut hakim, meski upaya paksa dinyatakan tidak sah, berkas penyidikan yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum. Demikianlah diputuskan pada mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP Rumah TAP 373/6 Romawi Res.124/2026
Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036-1.14 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14 2026 garis miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Terima kasih. Lalu pasal apa saja yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ditetapkan sebagai tersangka? Ini dia informasinya. Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal berikut ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah, dan pasal 160 KUHP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 manipulasi atau pemalsuan data elektronik, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 intervensi data, pasal 27A junto pasal 25 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2. Atas pasal berlapis dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Dan ini maka kami nyatakan persidangan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pimpinan Badan Gizi Nasional menyambangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi tersebut, pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik S. Deang, serta dua wakilnya Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media dan langsung masuk. Usai audiensi, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBK. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana. Pemirsa, Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung.